Kita undi dulu ya, kita undi siapa tuh yang akan baju duluan. Ya, kita undi ya. Siswanya Ya, dulu ya. Ambil satu. Jangan lupa dulu ya. Ya, silakan ambil satu. Ya, bisa. Ya, silakan dibuka. Silakan ibu nomor yang pertama dapat satu, berarti pertama maju. Yang kedua, dan seterusnya ya. Ya, satu ke sini ya. Yang kedua dapat nomor 3. 3 sampai ya. 4 dapat nomor 4. Boleh saya foto ibu? Sekali kita bisa melihat maknanya. Kalau sekali lihat biasanya kurang begitu masuk ya. Coba sekali lagi, ini cuma 1 menit ya. Jadi silakan di Pagi hari ini Sepina, saya mau beli uangnya ada begini. ibunya saya bantu. Boleh saya foto ibu? Gambaran bagaimana bergotong royong di lingkungan yang berada di lingkungan kita ya. Oke. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang gotong royong. Perkenalkan, nama saya Budi Wanaya dan saya menjelaskan 2 masalah di rumah, yaitu masalah di rumah
kebersihan lingkungan. Solusinya, kalau kita lihat gotong mampet, kita gotong royong bersama lingkungan kita. Kalau ada tetangga samping, kita bareng-bareng untuk menjenguk kita adakan kerja bakti setiap hari minggu di lingkungan kita. 2. Alamatnya di Bandung Galian Raya. 3 masalah sekolah. 3 masalah di lingkungan sekolah. Coba deketin lagi. Giliran bercanda makan Emang. Tapi karena balapan juga masih 3 masalah di lingkungan sekolah. ada ngebahas. 1. Masalah kurang perhatian terhadap tanaman sekolah. Lalu pelan-pelan. Solusinya, kebersihan tanaman sekolah harus dijaga bersama-sama melalui kegiatan gotong royong di taman sekolah agar mampu meningkatkan rasa kepedulian siswa-siswi terhadap lingkungan sekitar. 2. Kurang perhatian terhadap mading sekolah. Solusinya, mading sekolah dapat dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kreativitas siswa dalam mengolah menjadi suatu karya. Masuknya jam berapa sekarang? Udah istirahat udah masuk ya? Belum. Udah istirahat jam Masuk 9. Masalah di lingkungan sekolah. 1. Kurang perhatian terhadap tanaman sekolah. Solusinya, kebersihan tanaman sekolah harus dijaga bersama-sama melalui kegiatan gotong royong di taman sekolah agar mampu meningkatkan rasa kepedulian siswa-siswi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, kurang perhatian terhadap mading sekolah. Solusinya, mading sekolah dapat dilakukan Tadi secara ada musik istirahat. dalam bentuk Karena ganggu ini tadi. siswa dalam mengolah menjadi suatu karya. Oh, yang tadi lagu tanah air ya? Iya, itu bisa dirubah lagunya. Coba kita ntar. Kalau mau lagu apa? 3. Solusinya, dalam kegiatan ini dapat memperkuat tali kebersamaan. Singkat-singkat. Kurangnya metode Ngetiknya. diskusi. Iya. Solusinya, Pas dia lagi baca. solusinya untuk menumbuhkan gotong royong dan rasa saling menghormati pada siswa, guru bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, misalnya melalui metode belajar evolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat nomor 2 tadi kelompok berapa? Oh ini ya, silakan ayo. Panggilan aja ya. Kami dari kelompok 3 ingin sebelumnya ingin menampilkan yel-yel. Ini pasti Bu Tuti. Janganlah buang sampah sembarangan. Janganlah buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan, jagalah kebersihan. Mari kita jaga kebersihan. Wih, Bu Tuti. Semangat.
tahu begitu kalau pakai ini dari tadi ya. Udah suruh maju duluan. Tadi pakai hadis tadi mah. Hadis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang masalah sampah yang menumpuk dan solusinya. 1. Membersihkan sampah. Membersihkan sampah dengan cara bergotong royong, membersihkan halaman atau lingkungan rumah di sekolah. 2. Memilah sampah dengan cara membedakan sampah organik, anorganik, dan B3. Tiga, mendaur ulang sampah. 4. Membawa wadah makan dan minum dari rumah. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 6. Membawa tas belanja dari rumah. Membawa tempat makan dan minum dari rumah, mengurangi sampah plastik. 6. Membawa sampah yang sudah dipilah dibuat kompas. Kompos. Membawa tempat Kompos, makan bukan kompor. dan minum dari rumah, mengurangi sampah plastik. 6. Membawa tas belanja dari rumah agar mengurangi sampah plastik yang menumpuk. Lanjut. 8. Pembiasaan kebersihan setiap saat agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk dan Cuma beda tempat doang. Tadi kita beda sendiri mana sekolah kan. 7. Sampah yang sudah dipilah dibuat kerajinan atau inovasi seperti bungkus kopi, dijadikan taplak meja, tas, botol plastik dijadikan tempat pensil. 9. 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce mengurangi sampah, recycle daur ulang, reuse digunakan ulang. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok berikutnya. Kelompok yang dapat nomor 3. Udah siapa? Kelompok Bima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 5 yang bertemakan gotong royong. Masalah di sekolah. Pertama, sampah berserakan di kelas. Solusinya di setiap kelas membuat jadwal weekend. Yang kedua, sampah berserakan di lingkungan sekolah. Solusinya mengadakan minggu sekali seperti tempat bersih. Yang ketiga, masih menggunakan sampah plastik. Solusinya kampanye untuk membawa tumbler dan tempat makan. Keempat, kurangnya pemanfaatan sampah. Solusinya memilah sampah untuk didaur ulang untuk dibuat karya. Yang kelima, merusak tanaman. Solusinya guru dan siswa bergotong royong membuat batas antar tanaman. Yang keenam, sampah masih bercampur. Solusinya penyediaan tempat sampah sesuai jenis. Masalah di rumah. 1. Sampah berserakan. Solusinya mengadakan pertemuan RT dan masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, kurangnya keamanan lingkungan rumah. Solusinya warga bergotong royong
royong, bergantian, berpatroli atau berjalan. Yang ketiga, kurangi antar kerjasama untuk membersihkan rumah. Solusinya membuat jadwal kebersihan rumah. Sekian. Alamat rumahnya Jalan Haji Salah, Kolong Jaya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kelompok 5 ya. Berikutnya silakan kelompok yang dapat nomor 4 bisa langsung maju. Oh ya, sudah sini. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Satriana Lubis. Saya perwakilan dari kelompok 1. Masalah sampah. Masih banyak sampah tidak pada tempatnya, terutama di lingkungan sekolah dan rumah. Solusinya adalah di sekolah membuat tim sampah, berkolaborasi antar tim dengan membuat jalur pengecekan sampah, menghimbau warga sekolah untuk membawa tablet dan tempat makan. Setiap tim memilih sampah untuk didaur ulang. Di rumah, bekerja sama dengan anggota keluarga dengan cara mengajak ayah, bunda, kakak, dan adik untuk membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan kehidupan nyata. Jika kebersihan adalah sebagian dari iman, memberikan pemahaman kepada warga atau masyarakat serta ramah lingkungan. Menghimbau warga sekolah untuk menjaga kebersihan dan peduli fungsinya menjaga kebersihan sekolah agar sekolah nyaman dan bersih saat belajar, dan menerapkan kebiasaan gotong royong baik di sekolah maupun di rumah. Mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah, mengelola sampah melalui 3M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, untuk berikutnya langsung ke nomor urut 4. Dari kelompok 7, di sana Wiwi ada upaya pelaku orang tua, ada jalan keluarga, ada Sofia Alfadila Putri, ada Yantika Nurhomaira, ada Raden Fata. Masalah di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan gotong royong dan ramah lingkungan. Masalah pertama, bikin kelas, karena tidak dikerjakan, tidak dikerjakan. Solusinya, setiap siswa wajib melaksanakan kewajiban bikin kelas atau kebersihan kelas. Setiap yang melaksanakan bikin kelas berarti 5-6 orang. Dan jika tidak melaksanakan bikin akan dikenakan sanksi atau didenda untuk uang kelas. Masalah kedua, kesadaran untuk membawa sampah masih berkurang. Solusinya membentuk jadwal kebersihan atau memantau siswa atau siswi supaya tidak membuang sampah sembarangan dan wajib membawa makan dan tangga. Masalah keluarga, kebersihan halaman rumah dan di dalam rumah. Solusinya, orang tua memerintahkan atau mengimbau kepada anaknya agar terbiasa membersihkan rumah atau halaman rumah dan menyediakan tempat sampah di dalam atau di luar rumah dan menyediakan kerja bakti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan nomor urut berikutnya 6 ya. Silakan nomor. Ibu pengawas, sekarang sumber, ibu kepala sekolah, ibu wakil kepala sekolah, ibu wakil guru dan jajarannya,
bersih, ibu untuk memasak, yang bersih dan Surabaya. Ayah bertugas untuk merawat dan menanam tanaman yang berada di Surabaya. Kakak bertugas untuk mengobrol lantai dan menyapu lantai. Adik bertugas untuk mencuci piring dan mencuci pakaian. Dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan terdapat menjaga pemilihan dan kenyamanan serta hubungan keluarga. Karena setiap anggota keluarga mempunyai peran, tugas masing-masing serta tidak terjadi ketidakadilan dalam bekerja keluarga. Harapan kampung kayu dan tugas keluarga merupakan perubahan perilaku. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ditopik oleh dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk nomor urut 7 kelompok nomor 8. Ya silakan nomor 8 instalasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, perwakilan dari Bolak-balik di kelompok depan 8 kamera aja. mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan personil kelompok kami, yaitu Bu Rahma, Mama Raka, Azab, Abai, Farhan, dan Setia dan Amel. Masalah di sekolah dan di rumah yang dapat dipejamkan dengan solusi sama, yaitu gotong royong. Pertama, masalah di rumah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Contohnya, di rumah karena seringkali melihat membuang sampah di pinggir jalan. Solusinya yaitu memberikan teguran kepada yang bersangkutan bahwa membuang sampah sembarangan menyebabkan polusi udara dan banjir. Yang kedua, bergotong royong membuat tempat sampah bersama di lingkungan. Yang ketiga, penyuluhan tentang perlunya pemisahan sampah. Yang keempat, bergotong royong membuat tempat sampah terpisah antara sampah organik, anorganik, dan B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Yang kedua, permasalahan di sekolah. Karena seringkali melihat teman sekolah membuang sampah sembarangan, contohnya dibuang di kolong meja. Solusinya adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan, penyuluhan tentang perlunya pemisahan sampah. Dan yang ketiga, membuat tempat sampah dari barang bekas untuk sampah organik, anorganik, dan B3. Dengan bergotong royong akan menumbuhkan rasa saling bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Sebelum saya akhiri presentasi dari saya, Bapak akan memberikan sesuatu untuk Bapak Nasional 2019. Silakan berdiri kelompok. Berikan cinta untuk Bu Sulastri. Love kecil, love sedang,
Boleh beri tepuk tangannya untuk kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medan Dwi Abdullah. Saya akan mempresentasikan hasil studi dari kelompok kami. Masalah yang kami temukan adalah sampah di lingkungan rumah. Solusinya adalah: 1. Mengajak anggota keluarga atau masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sampah. 2. Menanamkan rasa cinta lingkungan dengan cara kerja bakti. Yang ketiga, gotong royong atau bersama antar keluarga dan masyarakat. Yang keempat, mengajak keluarga atau masyarakat untuk bersih-bersih bersama dengan mengadakan kegiatan minggu bersih. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan kesehatan dengan cara tidak menggunakan pembungkus makanan dengan bahan berbahaya styrofoam, berbelanja dengan membawa wadah makanan sendiri. Yang keenam, mulai memilah sampah basah, bekas makanan, sayuran atau buah-buahan untuk dijadikan kompos atau komposter. Sampah plastik yang bersih disimpan untuk dijadikan kreasi atau kerajinan dari bungkus kopi atau deterjen. Sampah botol dan kardus bisa dikumpulkan atau dijual. Yang keempat, sampah residu dibuang. Yang kelima, sampah berbahaya seperti pecahan piring atau gelas dibungkus lalu dibuang. Yang keenam, pindah jelantah bisa dikumpulkan lalu disumbangkan. Yang ketujuh, berbelanja dengan membawa keranjang atau wadah dari rumah. Yang kedelapan, menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Jangan lupa hingga air reuse, dan recycle. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, itu tadi ya semua sudah dijelaskan dari kelompok 1 sampai kelompok 8 untuk diskusi kelompok. Jadi ketika aja ngomong. Kita akan refleksi ya. Kita akan refleksi. Ya, baiklah. Sambil menunggu. Lagi pun. Ya, sambil menunggu. Blok kecil. Sambil menunggu menyelesaikan kelompok terakhir dari kelompok 8. Ya, kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi kepada dimensi gotong royong. Jadi semua udah menulis ya rasa kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita semua yang ditulis adalah semua masalah, ya seperti itu. Nah, hanya saja ketika ada masalah di situ, maka apakah solusinya ada dari 3 aspek tadi? Ya kita akan lihat. Ya tadi 3 aspeknya apa saja? Aspek gotong royong. Yang pertama ada kolaborasi. Yang kedua kepedulian. Yang ketiga berbagi, betul. Nah, nanti kita akan menilai ya. Kita akan melihat apakah dari kelompok 1 sampai kelompok 8 ada 3 hal tersebut yang diterapkan. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan sama-sama menilai ya. Ya, apakah ada kolaborasi, apakah ada berbagi, dan apakah ada peduli. Ya, seperti itu. Baiklah. Bapak Ibu ataupun anak-anak semua, silakan kita semua cek yang tadi ditulis ya. Kita semua sama-sama telah apakah ada 3 aspek atau hanya 1 aspek saja atau hanya ada 2 yang ada di dimensi gotong royong ya, seperti itu. Ya silakan coba dicek. Nanti kita akan bahas juga. Jadi
ketika kita bahas per kelompok sudah melihat ya, oh ternyata aspeknya kurang di sini, mungkin kurang di berbaginya, mungkin kurang di berbagi ya. Ya, ada yang kurang mungkin di mana? Ada yang berbaginya ya, ada yang kurang di berbaginya, ada yang kurang di kolaborasinya, mungkin ada yang kurang di kepeduliannya, ada seperti itu. Ya, ya silakan dicek. Nanti masalah kebersihan lingkungan dan masalah sampah di rumah. Dan ada 3 masalah di sekolah, yaitu ada taman atau tanaman. Taman, tanaman, tanaman sekolah, ya. Terus kemudian 2 ya. Ya. Ya, di sini kita lihat ya, adakah di sini aspek kepedulian? Ada ya? Membuang sampah pada tempat sampah, itu peduli ya, betul. Yang mana kolaborasi? Ya, itu gotong royong bekerja sama kerja bakti setiap minggu. Nah, itu adalah bagian daripada aspek Kolaborasi. ya gitu. Kemudian aspek yang terakhir yaitu berbagi. Adakah aspek berbagi di sini? Ada. Yang mana? Yang mana? Yang mana yang berbagi? Oh, nggak ketulis katanya, Pak. Yang tulis, yang mana? Coba sebutkan. Yang mana, Pak? Sebutkan, coba kalau orang tulis sebutkan. Udah pegang. Ya, apa dibaca aja. Yang mana, Bu? Baca. Nggak ada. Menjenguk. Iya apa? Berbagi. Menjenguk orang sakit. Berbagi di mana? Oh, berbagi makanan. Ya, betul. Nah, itu juga bobby kisah gitu ya. Sudah sedikit jam belum? Udah. Sudah ya? Oke, ya bagus ya. Bapak-bapak sudah memenuhi 3 aspek tadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya, silakan. Ya, kemudian kita lanjut untuk kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3. Nah, di sini mana kelompok 3? Oh, sebelah sini. Ya, silakan lihat. Apakah ada aspek kolaborasi? Panas, Bu. Ada. Yang mana? Iya, bekerja sama membersihkan sampah. Kemudian ada lagi kah? Siapa Bu yang main dulu? Ya, kemudian yang memilah sampah ya. Kolaborasi. Kalau yang kepedulian, membuang sampah pada tempatnya. Membawa sampah pada tempatnya ya, bentuk peduli. Membawa tas belanja di rumah itu juga bagian dari bentuk peduli. Ya, terus kemudian untuk yang berbagi. Berbagi, kami akan membuat kompos dari kompos tadi bisa diberikan untuk tanaman. Ya, ya itu jadi kita bisa berbagi gak cuma kepada manusia, tapi juga kepada makhluk hidup lain. Contohnya seperti tanaman, ya dimana kita bisa membagi kompos kita ke tanaman-tanaman atau makhluk hidup yang lain. Nah, itu sudah 3 aspek ya, kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan. Masalah, apakah ada 3 aspek tadi? Yang pertama, jadwal piket masuk dalam solusi yang mana? Kolaborasi, ya. Jadwal piket itu kolaborasi ya. Ini jadwal piket itu jadwalnya aja apa piketnya enggak? Ya, ya. Ya, piket ya, maksudnya piket mungkin ya. Kalau jadwalnya aja bisa dengan piket gitu kan. Nah, ini piket maksudnya adalah aktivitas piketnya ya. Kemudian ada apa lagi? Gak peduli ya, mengadakan jumat bersih untuk dalam aspek yang mana? Peduli ya? Ya, masuk dalam peduli, mengadakan jumat bersih. Apa di situ adakah berbagi bak sampah? Bagi bak sampah? Bagi sampah? Ya. Ada? Membuang sampah pada tempatnya, yaitu bagian daripada peduli. Berarti yang belum kurang berbagi ya. Yang kurang berbaginya aja. Ya, berbagi tugas. Kolaborasi, kalau berbagi itu kolaborasi ya. Ini berbagi adalah berbagi materi dan lain-lain ya. Ya, nanti kita berbaginya. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Begitu. Kemudian lanjut kelompok berikutnya yaitu kelompok 6. Kelompok 6, 7. Oh, 7 dulu. Kelompok 7 silakan kita lihat kelompok 7. Di sini ada 2 ya, yaitu piket kelas dan jadwal. Kolaborasinya ada kan di situ kolaborasi?
lingkungan rumah. Oh ya, berarti ini ada dua ya Bu ya. Yang pemerintah kelas dan jadwal kebersihan rumah. Berarti ini masuk aspek yang mana Ibu? Ini aspeknya masuk ke dalam kolaborasi. Kolaborasi betul. Ah ya betul, Ibu. Ini adalah aspek kolaborasi. Ya, terus kemudian adakah di situ yang belum tulis mungkin yang aspek berbagi dan aspek Kalau berbagi, kalau menurut saya di sini kan apabila siswa tidak melaksanakan kerja piket itu ada sanksi untuk siswa dan lalu dikenakan denda seperti itu dan uangnya dimasukkan ke kas sekolah. Apakah itu kalau bisa itu masuk ke dalam berbagi, jadi uang kasnya itu digunakan untuk kelas gitu. Iya. Iya itu berbagi tapi dengan jalur yang lain ya. Jalur lain. Iya. Agak lain. Berbagi atas tidak apa ya? Berbagi tapi dengan jalur yang berbeda. Bukan atas kesadaran. Ya seperti itu ya. Tidak dipaksa untuk berbagi. Dia pengalaman tuh dia memiliki kesadaran aja. Ah ya, diharapkan memiliki kesadaran sendiri ya. Berbagi kesadaran. Kolaborasinya. Bisa aja. Berbaginya. Ya, belum ya. Ya, ya tidak apa-apa Ibu. Ya, nanti bisa dicari lagi yang apa bagian daripada berbagi dan kemudian untuk satu lagi tadi Bu yang belum. Yang kebersihan halaman rumah ini memberikan ini apa? Memberikan wadah tempat sampah untuk lingkungan. Itu daripada peduli ya, peduli terhadap lingkungan sekitar rumah. Ya. Oke itu ada kelompok ini. Memang apa sudah masih dalam 3 kategori itu? Di kelompok ini itu apakah sudah masuk ke 3 poin? Ya sudah masuk 3 poin, hanya tadi yang berbagi dengan jalur yang lain. Jadi ini yang agak lain ya, gitu. Itu nanti berbaginya itu beda ya. Jadi berbagi ini maksudnya yang benar-benar masuk dalam hati kesadaran bahwa dia harus berbagi dengan apa namanya tanpa ada hukuman dan lain-lain ataupun dan ya sama-sama Ibu. Ya tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 7. Tidak apa ya, kita ini sedang belajar semuanya. Ya, betul. Kalau selanjutnya kelompok 6. Ya, kelompok 6. Yang judul 1 ya, yaitu adalah membagi tugas untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Itu bagian dari aspek kolaborasi, betul. Nah, di situ apakah yang belum ditulis untuk aspek yang lain? Ya, apa itu? Yang bagian peduli. Ya. Ada bagian tugas, maka akan mengurangi beban pekerja dan satu anggota keluarga saya. Nggak kedengeran. Tugas, maka akan mengurangi beban pekerjaan pada satu anggota keluarga saya. Dengan adanya pembagian tugas, maka akan mengurangi beban pekerjaan pada satu anggota keluarga saja. Itu bagian dari kolaborasi. Itu dulu ya. Ini untuk mengurangi beban. Ah ya, ya bisa. Kemudian untuk yang berbagi. Belum ada ya. Berarti yang kedua tadi ya. Ya, jadi tinggal PR-nya adalah bagaimana bisa berbagi untuk dalam aspek kolaborasi. Ya oke. Terima kasih untuk kelompok 6. Ya tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya kemudian lanjut untuk kelompok 7. Iya silakan kelompok 7 nomor 3. 8 ya 8. Oh iya kelompok 8. Ya kita lihat di sini yang ditulis ada masalah di rumah yaitu memberi teguran jika ada yang tidak sadar akan sampah. Kemudian membuat tempat sampah organik dan anorganik. Nah, ini masuk dalam aspek yang mana? Sebetulnya masih ada lagi ya. Ada lagi ya. Ada 4, baru terbit 2. Yang pertama, solusinya itu kan memberikan teguran kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang menyebabkan polusi udara dan banjir. Itu termasuk kepedulian. Iya, kepedulian. Kemudian bergotong royong membuat tempat sampah bersama di lingkungan. Itu termasuk kolaborasi. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya pemisahan sampah. Bagi ilmu ya, bagi informasi, bagi ilmu. Ya, kemudian yang keempat bergotong royong membuat tempat sampah terpisah antara sampah organik, anorganik dan B3. Itu kolaborasi. Semua ada
Sudah ya. Iya, terima kasih. Yang sekolah nggak usah dibacakan apa? Waduh, Yang sekolah, yang pertama memberikan penyuluhan terhadap penyelesaian kampanye ya, dan berbagi. Kemudian membuat tempat sampah dari barang bekas untuk sampah organik, anorganik, dan ketiga kolaborasi. Ya, terima kasih untuk kelompok 8 lengkap ya, sudah ada berbagi, ada kolaborasi, ada peduli ya, seperti itu ya. Oke, lanjut kelompok terakhir ya, untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan Ibu. Kelompok 2. Kita lihat di sini ada kelompoknya kepedulian sampah, membuka kesenian, gotong royong. Ya. Iya, terima kasih tadi di kelompok 2. Kebetulan tadi kelompok terakhir dan jasa praktik. Iya, di kelompok 2 masalah yang paling krusial adalah sampah, mau itu di rumah ataupun di sekolah. Tapi yang kita angkat adalah masalah sampah di sekolah, di rumah. Solusi dari masalah ini adalah satu, menanamkan rasa peduli lingkungan, baik itu keluarga maupun masyarakat tentang betapa bahayanya sampah itu sendiri. Kemudian kolaborasinya itu dengan cara bergotong royong melakukan kerja bakti agar hidup bersih. Kemudian untuk berbaginya kita adalah sedekah sampah, yaitu dengan cara mengumpulkan minyak jelantah, karena itu kalau dibuang sangat berbahaya sekali, bisa mencemarkan tanah, air ya, itu sangat berbahaya. Makanya minyak jelantahnya harus dikumpulkan, kemudian bisa disumbangkan. Termasuk botol-botol bekas, botol plastik itu, barang-barang yang seperti itu juga kita kumpulkan, bisa dijual ataupun disedekahkan. Jadi untuk kelompok kita sudah mencakup 3 komponen tersebut, yaitu kepedulian, gotong royong, dan berbagi. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 2 ya. Tadi sudah dijelaskan semuanya bahwa ada di situ berbagi, kolaborasi dan bentuk peduli yang menjadi satu aktivitas, yaitu gotong royong ya, seperti itu ya. Itulah ya yang kita sudah pelajari hari ini ya, daripada perasaan kita sendiri ya, seperti itu. Itulah berbagi ya. Baik. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya akhiri, saya kembalikan lagi ke Ibu Surasri untuk materi selanjutnya atau kepanjangan daripada gotong royong dan apa namanya ini PRH ya. Seperti itu ya, terima kasih. Dari saya cukup, izin saya nanti langsung apa namanya kembali ke sekolah saya lagi ya. Dan saya harus ngajar di sekolah. Ya, kita foto bersama dulu ya. Oke, ya saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.